Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dewi Lutfianawati, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi Psikolog. Saya dosen dari Universitas Malahayati, Program Studi Psikologi. Pada video kali ini, saya akan membuat pernyataan unjuk diri dosen. Saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu Asesmen 1, Psikologi Ibu dan Anak, Biopsikologi, dan Psikologi Pendidikan. Namun pada kali ini saya hanya akan menjelaskan satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asesmen 1. Mata kuliah Asesmen 1 berisi tentang bagaimana memahami konsep dasar asesmen dan tes intelijensi serta prakteknya sesuai dengan kode etik sarjana psikologi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 di Prodi Psikologi Universitas Malahayati dengan bobot SKS, 4 SKS, dan 3 SKS teori serta 1 SKS praktikum. Sebanyak 30 kali pertemuan dengan sekali tatap muka 100 menit. Mata kuliah ini menekankan pada peningkatan keterampilan mahasiswa dalam asesmen psikologi, terutama tes intelijensi. Manfaat mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar intelijensi yang biasa digunakan dalam berbagai bidang, misalnya layanan psikologi seperti klinis, pendidikan, industri, dan lain sebagainya. Nah, keterampilan ini juga akan diajarkan dimulai dari pemahaman konsep dasar teori sampai administrasi seperti scoring, dan juga beberapa alat tes intelijensi lainnya. Mahasiswa juga akan belajar membuat laporan intelijensi sederhana sehingga masing-masing alat tes ini akan dipraktekkan. Keterampilan ini akan membantu mereka ketika mereka masuk dalam dunia kerja. Misalnya mereka masuk dalam psikologi misalnya, yaitu konselor ataupun staf SDM ataupun asisten psikolog lainnya. Capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari beberapa capaian, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar asesmen dan tes intelijensi. 2. Mahasiswa mampu mengevaluasi tes-tes intelijensi yang ada di Indonesia sesuai kriteria alat ukur yang baik. 3. Mahasiswa mampu membedakan penggunaan berbagai jenis tes intelijensi sesuai kaidah, fungsi, dan kegunaannya. 4. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan keterampilan sebagai tester dalam mengadministrasikan alat-alat tes intelijensi. 5. Mahasiswa mampu melakukan scoring tes-tes intelijensi sesuai panduan yang ditetapkan. 6. Mahasiswa mampu menunjukkan profesionalitas dalam proses asesmen intelijensi sesuai dengan panduan dan kode etik profesi sarjana psikologi. 7. Mahasiswa mampu membuat laporan gambaran intelijensi diri sesuai dengan panduan yang ditetapkan. Itulah 7 capaian yang harus mahasiswa capai dalam proses belajar pada mata kuliah Asesmen 1. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu kuliah teori dan juga kuliah praktek. Kuliah teori saya menggunakan metode interaktif, analisis jurnal, dan juga diskusi kelompok. Metode interaktif saya menggunakan pemaparan dan juga pertanyaan-pertanyaan berupa stimulus agar mahasiswa mampu berpikir dan memahami teori tersebut. Sedangkan analisis jurnal mereka dituntut untuk berpikir kritis terkait hal-hal yang sudah mereka pelajari. Kemudian diskusi kelompok mereka bisa membahas kasus ataupun dari jurnal yang kemudian dipresentasikan. Sedangkan kuliah praktek, mahasiswa melakukan praktikum dengan menjadi testi dan juga menjadi tester. Mereka menjadi testi untuk dapat mengerti perasaan atau kendala ketika mereka mengerjakan tes-tes tersebut. Sedangkan menjadi tester bagaimana mereka menjadi ahli ketika memberikan administrasi tes-tes tersebut. Media pembelajaran yang saya gunakan karena pada masa pandemi saya menggunakan pembelajaran daring dan luring.
daring untuk kuliah teori dan luring untuk kuliah praktek. Meski kuliah luring, saya tetap menjaga protokol kesehatan. Sedangkan untuk kuliah daring, saya menggunakan sinkronus dan asinkronus. Kuliah dengan sinkronus, saya menggunakan Zoom Meeting maupun Google Meeting. Sedangkan asinkronus, saya menggunakan WhatsApp Group dan juga LMS Pada. Evaluasi pembelajaran terbagi menjadi beberapa bagian penilaian, yaitu ada praktek, kemudian tugas, UTS, dan juga UAS yang masing-masing memiliki bobot. Praktek 30%, tugas 15%, UTS 25%, sedangkan UAS 30%. Yang proses penilaian ini mahasiswa diberikan secara transparan yang akan dijelaskan pada awal pertemuan kuliah, sehingga membuat mereka terpacu ketika akan mendapatkan nilai. Penilaian ini juga akan diberikan secara transparan sehingga mereka mengetahui setiap penilaian yang mereka dapatkan. Hal ini untuk meminimalisir adanya nilai-nilai yang buruk di akhir perkuliahan. Jika memang ada yang belum terpenuhi, maka mahasiswa bisa diberikan kesempatan untuk tugas tambahan atau remedial. Berikut saya tampilkan video yang merupakan proses pembelajaran pada mata kuliah ini pada pertemuan 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Gimana kabarnya habis liburan? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Nah, ini dia materi yang akan kita pelajari, yaitu 1 semester ke depan, yaitu pengantar psikodiagnostik, kemudian hakikat dan kegunaan tes psikologi, riwayat atau sejarah pendahuluan tes, kemudian psikometri yang terkait dengan norma dan skor, validitas dan reliabilitas, kemudian masuk ke dalam teori intelijensi terkait dengan hakikat tes intelijensi dan macam-macam tes intelijensi, kemudian etika dalam pemeriksaan psikologi. Nah, kemudian nanti teman-teman harapannya ketika teman-teman sudah memiliki secara teoritis tentang tes intelijensi, kemudian kode etik, maka teman-teman nanti akan praktek gitu ya, baik menjadi testi yang ikutan tes maupun menjadi tester yang melakukan tes. Gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sebelumnya teman-teman ada yang udah pernah melakukan atau pergi ke psikolog untuk melakukan pemeriksaan? Seperti tes psikologi, tes IQ mungkin? Ada? Belum pernah Bu. Tes atau tes minat bakat mungkin dulu waktu SMA. Ada yang pernah? Pernah. Deta? Waktu dulu pernah. Deta dulu pernah tes intelijensi, tes IST kalau nggak salah. Terus tes BAUM. Kalau di tempat kerja pernah tes warteg. Terus apa ya Bu? CPM ya Bu? CPM? Yang gambar-gambar itu ya? Iya, yang gambar-gambar itu CPM. Terus apa lagi ya? Udah itu aja kayaknya Bu, lupa sisanya. Gitu. Ada yang tahu hasilnya nggak, Det? Kalau yang CPM itu mengikuti usia, grade berapa ya kemarin Deta? Grade 2 apa grade 3 gitu Bu? Kalau yang bakat minat, sesuai nggak nih masuk psikologi? Bakat minat dulu waktu SMA. Gimana Bu, putus-putus? Kalau yang psikologi, gimana dulu yang waktu tes bakat minat, cocok nggak nih masuk psikologi, Deta? Bakat minat, lupa deh hasilnya Bu.
Lupa ya, nggak tahu ya hasilnya. Oke, terima kasih ya Deta. Berarti Deta sudah pernah melakukan beberapa tes psikologi. Biasanya di depannya itu memang ada cover, terus kemudian ada tulisannya itu tes apa gitu ya. Tapi keren Deta masih ingat itu tes-tesnya apa aja namanya. Oke, yang lain pernah nggak melakukan apa ya pemeriksaan psikologi selain tes? Misalnya konsultasi, lagi ada masalah, konsultasi, kayak gitu-gitu, atau pengalaman saudaranya atau apa gitu, ada? Ada, Bu. Tapi teman saya sih, Bu. Oh, gimana itu? Siapa nih yang ngomong? Iya, saya sering nemenin dia. Kurang keras, Mbak. Gitu. Oh iya, Bu. Tuh, jadi teman saya itu sering ada masalah gitu, Bu. Jadi sering minta temenin saya ke psikolog, sering minta cariin psikolog gitu, Bu. Oke, berarti... Tapi saya nemenin dia. Agak kurang keras sih sebenarnya, nggak kedengeran. Udah sih, Bu. Saya nemenin aja gitu. Oke, nemenin ke psikolog ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita masuk ke dalam teori nih. Teman-teman mungkin sering mendengar istilah adanya asesmen atau adanya psikodiagnostik. Sebenarnya dua-duanya ini sama. Cuman biasanya kita di Indonesia itu kalau ngomongin tentang pemeriksaan itu kita akan lebih menyebutnya asesmen gitu ya. Dan ini biasanya asesmen juga biasanya dipakai untuk orang-orang yang dalam tanda kutip sebenarnya normal gitu. Nah, sebenarnya secara sejarah sebutan asesmen itu dari Amerika. Kalau psikodiagnostik sendiri dari Eropa. Jadi psikodiagnostik ini lebih tua ya, karena memang cikal bakalnya peneliti-peneliti kita itu lebih banyak dari Eropa. Maka disebut psikodiagnostik gitu. Kalau teman-teman sering ke dokter, diagnosa gitu ya sebutannya. Nah, sama sebenarnya ini juga diagnosa, tetapi di bidang psikologi sehingga disebut psikodiagnostik. Nah, yang paling penting adalah dua hal ini sebenarnya tujuan atau intinya adalah sama gitu. Cuma cikal bakalnya memang penyebutannya adalah psikodiagnostik. Jadi nanti jangan bingung gitu ya. Kemudian nanti kita akan belajar hari ini kita akan belajar beberapa materi yaitu tentang problem tingkah laku manusia, kemudian pengertian psikodiagnostik, sasaran tujuan dan fungsi psikodiagnostik itu apa, kemudian sejarah tes dan fungsi tes. Tapi hari ini kita hanya akan membahas 3 materi. Oke. Kalau saya tanya tentang manusia, manusia itu apa sih? Apa manusia. Dia? Siapa ini yang jawab? Eza, boleh. Kalau menurut saya, manusia itu adalah seorang individu yang mana seorang individu ini itu membutuhkan manusia lainnya. Jadi dia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oke. Itu sih, Bu. Oke, terima kasih Eza. Membutuhkan orang lain. Yang manusia itu biasanya bertingkah laku ya, berperilaku. Nah, kalau kita ngomongin perilaku, maka akan banyak yang namanya perilaku yang muncul, baik dari yang adaptif itu sesuai dengan lingkungan, maupun yang maladaptif atau tidak sesuai dengan lingkungan. Biasanya, kalau yang tidak sesuai dengan lingkungan, maka si orang-orang lain ini akan menyebut dia dalam tanda kutip aneh gitu ya. Benar nggak teman-teman ketika berinteraksi ada beberapa orang-orang yang mengeluarkan perilaku-perilaku atau tingkah laku yang menurut kita atau kebanyakan orang jadi aneh gitu. Nah, baik tingkah laku yang adaptif maupun yang aneh tadi, yang maladaptif, itu di psikodiagnostik bisa kita periksa gitu ya. Kita bisa tahu
gimana, kenapa orang itu melakukan perilaku tersebut. Nah, sehingga kita membuat yang namanya diagnosa. Maka itu disebut psikodiagnostik. Jadi, tingkah laku manusia ini memerlukan pemeriksaan dengan cermat, dengan teliti, dengan objektif, dilakukan pemeriksaan biasanya juga yang tidak pendek gitu ya. Ada beberapa metode yang dilakukan yang disebut dengan pemeriksaan psikologi, maka hal tersebut dinamakan psikodiagnostik. Jadi mungkin tadi kalau seperti Deta melakukan tes gitu ya, psikos, kemudian kalian jawabnya apa tuh kalau kayak gitu? Terkadang cuma senyum aja sih, Bu. Ada yang jawab saya kan bukan dukun, ada yang jawab gitu nggak? Pernah sih, Bu. Pernah ya. Karena suruh baca pikiran. Suruh baca pikiran, betul. Nah, sebenarnya itu yang tidak mudah gitu, karena kadang-kadang stereotip kita adalah ketika kita bilang kita kuliah di psikologi, maka kita dipikirnya bisa membaca pikiran orang, padahal kita bukan dukun gitu ya, yang ketemu langsung bisa baca pikiran orang, karena butuh beberapa persyaratan secara teoris, teoritik, metodik, dan keterampilan. Nah, hal tiga ini itu harus selalu digunakan karena nggak bisa secara metode aja atau kita tahu secara teoritis aja, atau cuma tahu teori sama metode tapi kita nggak terampil gitu. Maka harus punya kemampuan ketiga-tiganya sehingga disebut mahir dalam diagnosis gitu. Oke. Tahap-tahap asesmen ini ada beberapa. Jadi yang paling penting adalah apa menurut teman-teman? Ketika si kita sebagai ilmuwan psikologi atau nanti insya Allah teman-teman jadi psikolog, yang paling penting apa dalam membuat tahapan asesmen? Mungkin dari diri sendiri ya, Bu. Dari keterampilan, dari kesiapan gitu mungkin. Oke, keterampilan dan kesiapan. Itu syarat, Mbak. Kalau tahapannya, kira-kira apa tahapannya? Izin menjawab, Bu. Iya, boleh. Menurut saya di dalam tahapan asesmen itu yang paling penting itu ketika kita melakukan observasi dan wawancara, karena di situ kita bisa nih melihat observasi, wawancara, sama asesmen. Jadi ketiga hal tersebut itu saling berkaitan, di mana ketika kita menghadapi klien gitu Bu atau tester gitu, kita bisa nih ngelihat karakteristik individu itu seperti apa gitu Bu. Oke. Yang paling penting observasi dan wawancara ya. Ada lagi sebelum kita melakukan observasi dan wawancara, apa yang paling penting di awal sekali? Membangun raport bukan sih Bu sama klien. Oke, good. Membangun raport sama klien. Setelah membangun raport, berikutnya ada yang punya ide? Yang paling penting adalah menentukan tujuan asesmen. Itu ada tuh di depan catatannya, nggak dibaca ya. Jadi menentukan tujuan asesmen itu adalah hal yang paling pertama sebelum kita melakukan tadi, kata Eza, observasi, wawancara, psikologi gitu ya. Kalau kita belum tahu tujuannya buat apa, nanti kita nggak tahu observasinya kayak gimana, wawancaranya seperti apa gitu ya. Sehingga selain membangun raport itu, kita harus yang paling penting adalah menentukan tujuan asesmen. Tujuan asesmen ini untuk apa gitu? Untuk menegakkan diagnosa kah, kemudian atau untuk mengetahui bakat dan minat kah gitu ya. Sehingga kita bisa tahu identifikasinya nanti pakai apa, alat tesnya pakai apa, wawancaranya, guide-nya yang seperti apa, observasinya apa yang akan diobservasi gitu. Ya. Kemudian berikutnya adalah menganalis, mengkaitkan antara gejala data atau teori yang muncul gitu ya. Jadi kita nggak serta-merta dari data saja kemudian jadi kita tahu nih dia apa, tetapi kita harus punya
teori. Kalau dia memunculkan gejala yang seperti ini, jelas gitu. Terus kemudian aspek teoritisnya juga tidak tertinggal, selalu dikaji secara ilmiah. Sehingga kalau teman-teman lihat banyak sekali kita mempelajari teori-teori tersebut gitu ya. Nah, sasaran, tujuan, dan fungsi psikodiagnostik ini kita bisa melihat gambaran individu terkait sama intelijensi, bakat, minat, emosi, dan lain sebagainya gitu ya. Itu sasaran psikodiagnostik karena tadi udah meluas. Nah, tujuan psikodiagnostik ini ada yang namanya klasifikasi. Biasanya mengatasi problem yang berhubungan dengan pendidikan, perkembangan anak, klinis, industri, udah mulai meluas gitu ya. Diklasifikasikannya. Kemudian ada deskripsi. Jadi di psikodiagnostik ini juga kita membuat deskripsi atau memaparkan kepribadian seseorang yang tentunya menggunakan beberapa teknik dan prosedur secara sistematik sehingga datanya jadi objektif. Jadi kita bisa membuat gambaran si orang itu kenapa mereka berperilaku tertentu, misalnya kayak gitu. Atau mereka kenapa punya kepribadian A atau B gitu ya. Gitu. Itu guna deskriptif. Terus kemudian prediksi. Tadi sebenarnya kalau kita dibilang sejenis kayak dukun, iya, karena salah satu tugas kita adalah meramalkan atau memprediksi gitu ya. Baik, kalau namanya memprediksi itu sesuatu yang ke depan kan ya, sehingga kita bisa, oh kalau dia ini gambaran kepribadian seperti ini, maka nanti bisa muncul nih perilaku-perilaku A atau masalah-masalah yang di depannya seperti apa gitu. Atau oh kalau dia gambaran kepribadiannya seperti ini, intelijensinya seperti ini, maka dia cocoknya nanti studinya melanjutkan di studi A gitu ya, atau ambil psikologi misalnya begitu, atau dia cocoknya bekerja di bidang B gitu ya. Nah itu kita tugasnya adalah memprediksi itu seperti itu. Cuman kayak tadi bukan diprediksi atau diramalkan kita lagi berpikir apa gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Bisa dipahami? Izin nanya, Bu. Oke, boleh. Tes ini untuk umur dari berapa sampai berapa ya, Bu? Tes ini untuk umur berapa sampai berapa? Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, kalau kita ngomongin tes, sebenarnya nanti tes itu akan ada banyak. Kita akan di pertemuan keberapa ya? Pertemuan ke-11 kita akan mempelajari tes, gitu ya. Kalau sekarang saya masih lebih mengenalkan psikodiagnostik itu apa. Jadi nanti kita bisa belajar di berikutnya ya. Tapi mungkin gambarannya kalau tes itu bisa dilakukan, tes psikologi sendiri ya, bisa dilakukan dari usia sekitar kalau tes formalnya ya, tapi tes itu ada yang informal. Kalau tes formalnya itu sekitar 5 tahun ke atas gitu. Gitu ya Mbak ya. Nanti kita akan belajar, karena kita akan belajar bermacam-macam bentuk tes. Nah, kita akan belajar beberapa macam bentuk tes intelijensi maupun tes bakat gitu. Oke? Saya lanjutkan ke fungsi psikodiagnostik. Jelas karena tiap individu berbeda, maka penjabaran dan pemanfaatan tes psikologi, penyeleksian kualitas tingkah laku dan kepribadian, pengembangan kepribadian klien selanjutnya, dan lain sebagainya. Tadi beberapa sudah kita bahas ya, sebenarnya fungsi psikodiagnostik itu untuk seperti itu. Nah, ini ada 5 kelompok profesi yang menggunakan psikodiagnostik gitu ya. Ada psikolog, kemudian psikiater, kemudian petugas rekrutmen, petugas sosial, petugas pimpinan dan konseling. Jadi teman-teman nggak usah sombong dulu nih mentang-mentang kita psikolog gitu ya atau psikologi. Oh cuman kita kok yang bisa melakukan psikodiagnostik, enggak gitu. Tapi mereka juga bisa melakukan psikodiagnostik gitu. Cuman beberapa alat tes yang membedakan kita boleh pakai dan mereka nggak boleh pakai atau begitu sebaliknya. Jadi nanti kita akan belajar tentang penggunaan tes gitu ya, sampai sejauh apa kita boleh dan tidak boleh gitu. Nah ini ada setting penggunaan psikodiagnostik, ada clinical setting, klinis ya, setting klinis ini terkait biasanya
gangguan psikis, tadi hal-hal yang abnormal gitu. Terus kemudian legal setting ini terkait sama hukum, biasanya kriminal, kejahatan, rehab gitu, narkoba dan lain sebagainya. Kenapa sih seseorang itu melakukan kejahatan? Biasanya kita kajinya di legal setting gitu. Terus kemudian ada educational dan vocational guidance, itu tadi mau masuk sekolah apa, kemudian mau masuk jurusan apa, atau mau berlatih apa, dan lain sebagainya, itu berada di educational. Terus kemudian ada research setting gitu ya, jadi nggak hanya pada dunia kepraktisan saja, tetapi psikodiagnostik ini juga berkembang di lingkup akademik atau perguruan tinggi, yang tidak henti-hentinya melakukan riset gitu ya, sehingga secara teoritis juga tetap berkembang gitu. Kita nggak hanya pakai satu teori A atau teori B saja, begitu. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan kira-kira dari apa yang sudah saya paparkan? Ibu, izin bertanya, Bu. Oke, boleh. Untuk research itu, apakah research itu juga termasuk dalam ke pengembangan alat tes psikologi gitu, Bu? Atau hanya dalam bentuk meneliti sebuah fenomena atau hal-hal lainnya begitu, Bu? Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus, Eza. Betul sekali. Jadi terkait dengan riset itu tadi Eza benar bahwa terkait dengan riset maka tidak hanya berkembang pada teori saja, tetapi memang berkembang pada alat tes juga. Makanya kalau teman-teman nanti akan belajar tentang alat tes, itu akan ada revisi 1, revisi 2. Nah, itu terletak di situ risetnya. Atau melakukan pengembangan atau pembuatan alat ukur atau alat tes gitu ya, dari teori tertentu, itu masuk di riset gitu. Benar, Eda? Oke. Gitu ya, Za ya. Jadi nggak hanya teori saja, tetapi memang alat tes juga dikembangkan. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Tugas untuk pertemuan kita selanjutnya, gitu ya, ada jelaskan sejarah tes psikologi, kemudian fungsi dan tujuan tes psikologi. Oke, kita bisa bahas di pertemuan berikutnya. Tapi silakan dikirimkan dulu sebelum kita bahas ya. Baik, Bu. Oke, nah untuk mengakhiri seperti biasa saya minta satu orang untuk mereview apa yang sudah kita pelajari hari ini. 1 atau 2, boleh, silahkan. Mungkin saya, Bu, yang kemarin. Oke, boleh, silahkan Mbak. Jadi tadi kita belajar tentang psikodiagnostik. Jadi psikodiagnostik ini adalah gimana sih biar kita tuh bisa memprediksi tingkah laku seseorang. Dan psikodiagnostik ini berkembang dari Eropa, sedangkan assessment itu tadi dari Amerika. Dan tadi kita juga belajar tentang fungsi dari psikodiagnostik, terus tuh tujuannya, tahap-tahapannya, begitu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Dia. Ada yang mau menambahkan? Deta, menambahkan silakan. Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang alat tes, Bu. Ya. Jadi ada alat tes yang nanti akan kita pelajari. Terus? Ayo, apa lagi? Boleh yang lain? Afifah? Nabila? Yuk, jadi kita belajar tentang psikodiagnostik, gunanya adalah untuk melakukan psikodiagnostik atau asesmen untuk melakukan penegakan diagnosa, memberikan gambaran perilaku, kemudian bisa untuk meramalkan perilaku, benar, dan juga untuk membuat intervensi, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Bu. Oke, baik. Kalau cukup, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat buat saya. Demikian video pernyataan unjuk diri saya sebagai dosen. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.